Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Satriana Daryanti dalam pembelajaran biologi. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi. Adapun tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan organ-organ respirasi pada manusia. Yang kedua adalah peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme respirasi pada manusia. Jadi ini adalah dua tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kita kali ini. Sekarang, apakah fungsi sistem respirasi atau pernapasan pada manusia itu? Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengambil oksigen dari atmosfer kemudian memasukkan ke dalam tubuh, khususnya ke bagian sel tubuh. Proses ini berlangsung pada saat inspirasi atau kita menghirup udara pernapasan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Ya, jadi proses ini juga berlangsung pada saat kita ekspirasi atau menghembuskan udara pernapasan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Fungsi yang berikutnya adalah memungkinkan terbentuknya suara, karena kotak suara itu terdapat pada salah satu organ pernapasan yang ada pada manusia, yaitu pada bagian laring. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Jadi selain udara pernapasan yang kita hirup pada saat kita inspirasi, juga terdapat benda-benda asing yang terhirup masuk bersama udara pernapasan. Kemudian benda-benda asing tersebut akan disaring mulai dari rongga hidung sampai yang terakhir di bronkus pada organ pernapasan kita. Oleh karena itu, organ pernapasan juga berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Fungsi yang berikutnya adalah mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Kemudian, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan. Ya, fungsi pendukung dari sistem pernapasan kita adalah rongga hidung, itu adalah sebagai indera penciuman. Ya, demikianlah beberapa fungsi dari sistem pernapasan kita. Ya, sekarang coba perhatikan, di sini ada gambar organ-organ pernapasan yang menyusun sistem pernapasan. Itu dimulai dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring atau tekak, kemudian laring, selanjutnya masuk ke trakea atau tenggorokan, kemudian trakea akan bercabang dua membentuk bronkus, kemudian bronkus bercabang lebih kecil lagi di dalam paru-paru, membentuk bronkiolus, yang terminal akhirnya adalah di alveolus ini. Ya, kalau diperbesar alveolus atau kantong udara bentuknya akan seperti ini. Ya, baiklah. Sekarang kita akan membahas satu persatu fungsi dari organ pernapasan. Yang pertama adalah hidung atau rongga hidung. Itu berfungsi, yang pertama adalah menyaring partikel-partikel asing yang masuk bersama udara pernapasan. Karena di rongga hidung itu akan terdapat lapisan lendir dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring partikel-partikel asing yang masuk bersama udara pernapasan. Fungsi yang kedua adalah melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Ya, ini dilakukan juga oleh lapisan lendir. Udara itu bisa dihangatkan sampai 37 derajat Celcius.
kemudian mematikan kuman dengan cara kuman yang masuk itu akan terperangkap di lapisan lendir yang ada di rongga hidung. Kemudian fungsi lain adalah sebagai indera penciuman. Kemudian saluran hidung itu akan berhubungan dengan struktur yang disebut dengan faring atau tekak ini. Faring atau tekak ini merupakan suatu percabangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan makanan. Kemudian organ yang kedua adalah laring. Adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring sehingga bagian bawah trakea. Laring ini sering juga disebut sebagai pangkal tenggorokan atau trakea. Di laring terdapat tonjolan atau jakun. Kemudian terdapat epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan. Dan juga terdapat pita suara. Ya, pita suara inilah yang menyebabkan tadi fungsi dari sistem pernapasan kita adalah memungkinkan terbentuknya suara. Kemudian epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup yang bisa membuka dan menutup faring tadi, yang merupakan percabangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Contoh misalnya saat kita menelan makanan, maka epiglotis akan menutup saluran pernapasan kita sehingga makanan tidak ikut masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu adalah fungsi epiglotis. Kemudian organ yang berikutnya adalah trakea atau kata lainnya adalah tenggorokan. Merupakan saluran lanjutan dari laring, kemudian bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda-benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Sekarang kita lihat di trakea pun udara pernapasan masih dibersihkan atau disaring sampai benar-benar bersih saat memasuki paru-paru. Ya, di sini ada strukturnya, yaitu di trakea ada sel-sel epitel yang bersilia itu yang mampu. Kemudian selain sel-sel epitel yang bersilia ini, di trakea pun ada lapisan lendirnya. Jadi lapisan lendirnya sangat pekat yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus. Jadi kalau debu dan butiran benda asing halus yang masuk, maka akan terperangkap di dalam lapisan lendirnya. Jadi kalau sudah banyak, maka reaksi tubuh kita akan mengalami batuk. Jadi batuk itu merupakan reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing yang masuk sampai ke dalam tenggorokan atau trakea ini. Kemudian organ pernapasan yang berikutnya adalah bronkus atau percabangan dari tenggorokan. Jadi bronkus ini akan bercabang dua, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Karena memang paru-paru kita itu ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Kita lihat di sini, bronkus kanan akan masuk ke paru-paru kanan, sementara bronkus kiri akan masuk ke paru-paru kiri. Kemudian, di dalam paru-paru, bronkus tersebut akan bercabang-cabang lagi, membentuk cabang yang lebih halus yang disebut dengan bronchiolus. Kemudian, di ujung dari bronchiolus itu terdapat terminal yang disebut dengan alveolus. Jadi alveolus ini merupakan terminal terakhir dari organ pernapasan. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa udara pernapasan yang masuk melalui rongga hidung akan mengalir di dalam saluran pernapasan, itu terminal akhirnya akan ditampung di dalam alveolus ini. Oleh karena itu, alveolus disebut juga dengan sebutan kantong udara. Ya, kemudian organ terakhir pada sistem pernapasan kita adalah pulmo atau paru-paru. Sekarang kita lihat, pulmo ini tersusun dari 300 juta alveolus, berbentuk kantong kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi, dengan kata lain, paru-paru atau pulmo itu merupakan kumpulan dari alveolus-alveolus. Yang tadi sudah kita pahami bahwa
alveolus itu merupakan terminal akhir tempat udara pernapasan ditampung. Ya, kemudian di sini di alveolus juga itu banyak dikelilingi oleh pembuluh kapiler sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, sekarang kalian bisa mengamati di sini ada gambar. Ini merupakan gambar yang ini adalah tenggorokan ini. Tenggorokan, kemudian tenggorokan akan bercabang menjadi dua. Ini adalah bronkus atau cabang tenggorokan. Kemudian cabang tenggorokan ini akan bercabang lebih halus lagi yang disebut dengan bronchiolus. Dan bronchiolus itu akan berakhir di kantong-kantong ini yang disebut dengan alveolus. Ini adalah contoh alveolus. Kemudian alveolus itu kalau diperbesar ya gambarnya seperti ini. Kita lihat di sini alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Di sini ada pembuluh arteri dan ada pembuluh vena. Kemudian apa fungsinya? Yaitu untuk pertukaran antara gas, oksigen, dan karbon dioksida. Ya, setelah tadi kita memahami apa saja organ-organ yang membentuk sistem pernapasan kita atau sistem respirasi pada manusia, sekarang kita lanjutkan untuk membahas bagaimana sih mekanisme pernapasan pada manusia tersebut. Ya, jadi ada dua mekanisme pernapasan itu. Ada inspirasi yang merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Kemudian ada ekspirasi yang merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Pada sistem pernapasan manusia, ada dua mekanisme pernapasan itu. Ada yang dikenal dengan pernapasan dada. Ya, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme pernapasan dada. Jadi untuk mekanisme pernapasan dada, inspirasi dulu atau proses masuknya udara. Otot interkostal atau otot antar tulang rusuk bagian luar itu berkontraksi. Pada saat otot ini berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat ke atas dan ke depan, yang menyebabkan volume rongga dada menjadi membesar. Akibat membesarnya volume rongga dada, maka paru-paru yang berada di rongga dada akan mengembang, yang menyebabkan tekanan udara paru-paru menjadi kecil. Jika tekanan udara paru-paru itu di dalam paru-paru itu kecil, maka udara yang tekanannya besar dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru dan udara akan masuk atau disebut dengan inspirasi. Lanjutkan, bagaimana mekanisme ekspirasinya atau pengeluaran udaranya? Jadi, otot interkostal bagian luar yang tadinya berkontraksi kembali berelaksasi. Akibatnya adalah tulang rusuk akan turun kembali ke posisi awal, menyebabkan volume rongga dada menyempit, kemudian paru-paru menjadi mengecil. Akibat mengecilnya volume paru-paru, maka tekanan udara paru-paru membesar. Akibatnya udara dari paru-paru akan keluar menuju lingkungan, maka udara ekspirasi. Ya, demikianlah untuk mekanisme pernapasan dada. Kalau kita perhatikan apa yang berperan pada proses pernapasan dada ini, yang berperan adalah kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk bagian luar. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian mekanisme pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Kita lihat bagaimana inspirasi pada pernapasan perut. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang awalnya melengkung itu menjadi datar. Akibatnya adalah volume rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, akibatnya udara luar masuk ke dalam paru-paru. Jadi terjadilah proses inspirasi. Kemudian bagaimana ekspirasinya pada pernapasan perut? Jadi otot diafragma yang tadinya kontraksi kembali berelaksasi. Jadi
akibat berelaksasi, maka diafragma yang datar itu akan melengkung kembali. Dengan melengkungnya diafragma, itu menyebabkan volume rongga dada menjadi lebih sempit. Kemudian akibatnya paru-paru yang ada di rongga dada mengecil, tekanan udaranya menjadi besar, maka udara keluar dari paru-paru. Ya, itu adalah proses expirasi pada pernapasan perut. Sekarang kalau kita perhatikan dengan baik, apa yang berperan pada saat terjadinya pernapasan perut? Yang berperan adalah kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Ya, demikianlah untuk mekanisme pernapasan pada manusia. Ada dua tadi, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Ya, sekarang untuk pertemuan hari ini akan diakhiri dengan tugas ini. Ya, kalian kerjakan tugasnya. Sebutkan nama-nama organ yang ditunjuk pada gambar ini. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 7. Ya, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.